Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai apa bedanya SEO on page dan juga SEO off page ya. Jadi ini adalah video ketiga dari series tutorial SEO WordPress atau playlist tutorial SEO WordPress. Jadi ini adalah video ketiga. Video pertama itu kemarin kita sudah membahas mengenai pengenalan SEO, kemudian video yang kedua itu kita membahas mengenai kenapa sih WordPress itu cocok untuk SEO gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kita akan membahas mengenai SEO on page dan juga SEO off page. Nah, kita akan bahas kenapa sih kita itu harus memperhatikan mengenai on page website kita dan juga off page ya. Off page itu dari luar, kalau on page itu semua elemen-elemen yang ada di website kita yang perlu kita perhatikan untuk optimalisasi SEO. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman simak video ini sampai selesai. Oke, sekarang yang pertama kita bahas dulu SEO on page. Apa itu SEO on page? Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum paham ya atau belum betul-betul paham. Jadi SEO on page ini gambarannya adalah semua hal yang ada di website kita ya. Dalam artian semuanya itu bisa kita kendalikan. Jadi SEO on page itu berkaitan dengan faktor-faktor yang ada di dalam website kita ya. Untuk apa? Untuk bisa kita optimalkan untuk mesin pencari, yaitu contohnya Google gitu ya. Nah, jadi apa saja sih hal-hal yang bisa kita kendalikan di dalam website kita dan juga bisa kita optimalkan untuk SEO-nya, yaitu ada title tag, kemudian ada meta deskripsi, kemudian ada header tag ya, konten, gambar, internal link dan juga external link. Ini intinya teman-teman. Jadi ini gambarnya ini saya ambil dari ini situsnya ini geeks4geeks.org on page SEO optimization. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi apa saja sih faktor yang mempengaruhi SEO? Jadi seperti pada gambar sebelumnya ya. Kemudian ini untuk penjelasannya. Kalau konten itu kita harus membuat konten yang berkualitas tinggi. Maksudnya adalah ya konten itu relevan gitu ya. Relevan, kemudian informatif dan juga menyediakan jawaban dari pertanyaan yang orang cari gitu teman-teman. Misalkan orang pengen cari tutorial WordPress, ya udah kita bikin artikel tutorial WordPress yang betul-betul itu lengkap gitu ya. Kemudian selanjutnya mengenai tag judul. Jadi judulnya itu kita harus yang mengandung kata kunci utama. Ini penting teman-teman ya. Jadi selain kontennya bagus, isinya sesuai, judulnya juga harus mengandung kata kunci yang kita targetkan gitu ya. Kemudian meta deskripsi juga sama ya. Jadi meta deskripsi ini harus menarik tetapi juga mengandung kata kunci yang kita targetkan ya. Sehingga meningkatkan CTR ya untuk di dalam hasil pencarian. Kemudian URL, nah ini URL penting juga teman-teman. Bagaimana kita harus membuat URL yang bersih dan terstruktur dengan baik yang mencakup kata kunci. Contoh kita membuat artikel tutorial membuat website menggunakan WordPress gitu ya. Itu judulnya misalkan. Jadi nanti URL-nya kita harus jelas juga. Kalau bisa URL-nya itu sesuai kata kunci. Nah, itu lebih bagus ya. Tapi juga jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek juga ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk optimasi gambar ini juga sama. Kita bisa menggunakan tag alternatif ya, sesuai dengan kata kunci. Kemudian kecepatan website. Nah, ini juga penting teman-teman ya. Oke, bagaimana cara optimasinya ya? Bagaimana cara optimasinya? Sebetulnya untuk optimasi SEO ini kalau menggunakan plugin SEO ya, itu kan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi di video selanjutnya itu akan saya jelaskan menggunakan plugin SEO yang berbeda ya di tiap videonya. Bisa menggunakan Yoast SEO, kemudian menggunakan Rank Math, kemudian All-in-One SEO, Slim SEO dan yang lainnya. Itu mengenai penggunaan ataupun cara membuat judul halaman ya yang SEO friendly, kemudian meta deskripsi, kemudian gambar ya, kemudian link internal, eksternal dan yang lainnya. Itu sudah saya jelaskan di dalam video selanjutnya teman-teman. Jadi silakan diklik di playlist tutorial SEO WordPress, kemudian cari di bagian video plugin SEO-nya. Itu nanti saya jelaskan cara optimasinya.
Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi di video kali ini. Oke. Oke ya, sudah cukup ya untuk SEO on page. Ini ya, SEO on page itu semua hal yang ada di website kita. Itu optimasinya kayak gitu. Selanjutnya untuk SEO off page ya. SEO off page itu fokus pada tindakan di luar dari website kita, ya. Dan itu juga sangat mempengaruhi peringkat website dalam hasil pencarian. Contohnya Google ya. Jadi ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, tapi sebetulnya kita bisa memanage ya. Kita bisa memanage. Contoh ada backlink ya dari website lain ke website kita, kemudian social media engagement, brand mention, guest posting ya, page speed, kemudian ada masalah crawl ya, kemudian ada mobile friendly. Kalau mobile friendly ini harusnya kita bisa kendalikan ya. Ini juga bisa. Page speed juga bisa. Jadi yang nggak bisa itu adalah ini, teman-teman. Yang betul-betul murni ya. Tapi kalau kita endorse ke sebuah website ya, kita bayar paid content placement gitu ya. Kita bayar website orang lain untuk membuat artikel seputar website kita, kemudian dikasih link ke website kita, itu termasuk juga di backlink. Kalau di sosial media ini masuknya social media engagement. Kemudian gambar ini saya ambil dari Geek4Geek. Nah ini teman-teman bisa cek sendiri. Lanjut untuk faktor SEO off page. Jadi ini termasuk ya kayak yang tadi. Backlink itu intinya situs website orang lain itu ngelink ke website kita. Kemudian media sosial juga sama, ada link ke website kita. Kemudian guys blogging itu menulis konten untuk situs website lain ya. Mention brand dan juga ulasan. Ini di Google ya. Oke, bagaimana cara optimasinya ya? Cara optimasinya sebetulnya lumayan susah ya kalau misalkan SEO off page. Kalau betul-betul kita nggak mengendalikan, itu lumayan susah karena kita harus fokus di website kita dulu supaya website kita itu bagus, website kita itu terkenal, kemudian banyak orang yang merekomendasikan ya atau memberikan referensi ke website kita. Nah, itu nanti backlinknya berkualitas. Ya, intinya sebetulnya ada di website kita sendiri, teman-teman. Kalau website kita bagus, maka website kita akan mendapatkan referensi atau rekomendasi dari website orang lain. Kayak gitu, teman-teman. Cara optimasinya seperti ini. Ini bisa dicoba ya. Bisa disesuaikan. Jadi nggak perlu semuanya, cukup di backlink dulu, kemudian forum dan komunitas online juga bagus, di Facebook, di Telegram ya. Kemudian membangun hubungan, jadi kita harus terus banyak koneksi dengan website orang lain. Kayak gitu, teman-teman. Tukeran artikel juga bisa, misalkan kita membuat artikel ke website orang lain, kemudian orang lain membuat artikel ke website kita. Tapi kalau sekali nggak masalah ya. Jangan terlalu sering ya, karena emang kurang bagus juga. Kalau misalkan tukeran artikel kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman video pendek mengenai pengenalan SEO on page dan juga SEO off page. Karena memang lebih mudah itu praktek gitu ya. Dan prakteknya itu nanti kita akan buat di video selanjutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.